Tadi udah disampaikan kepada beliau terkait masalah ibadah yang paling banyak. Kalau pas lagi di Madinah nanti Pak Bu ya, itu banyak-banyakin kita sholat memang paling bagus. Karena Nabi sendiri mengatakan sholat di Masjid Nabawi itu satu rakaatnya aja, satu doang, belum dua rakaat, satunya doang aja setara dengan 100.000. Apalagi yang lainnya 10.000 ya, 10.000 pahala. Jadi banyak banget. Di situ banyak-banyakin nanti sholat sunnah dan juga banyak-banyakin ziarah ke makam Rasulullah. Untuk ziarah ke makam Rasulullah itu hanya boleh untuk kaum bapak ya. Mungkin kalau lihat di TikTok nanti kan ziarah ke makam Nabi itu hanya untuk laki-laki emang. Perempuan ada yang ziarah di pelataran masjid sambil ya mungkin kayak bayangin kita itu berjabat tangan sama tangan mulus Rasulullah. Tangan yang nggak pernah dosa yang senantiasa memikirkan kita semua kita berjabat tangan sama beliau. Saya kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu ada di luar, di pelataran, menghadap ke kubah warna hijau. Ya gitu ya. Untuk bapak-bapak, itu setiap waktu boleh, nggak ada jamnya. Beda seperti sistem raudhoh. Kalau raudhoh emang kita harus ada izinnya ya. Itu nanti kita sudah dapat dari pihak biro perjalanan yang kita ikuti, ya, konsorsium umroh ini. Tapi kalau untuk ziarah ke makam Rasulullah, itu kapanpun bisa. Nanti insya Allah saya yakin, bapak-bapak kalau pas waktunya ziarah ke makam Rasulullah, sekali aja saya pandu. Besoknya mungkin akan nagih, silahkan sendirian. Ya, nggak usah nungguin saya. Mudah banget. Asalkan jangan keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Nanti sama polisinya, kamu lagi digituin nanti. Ya, seperti itu. Insya Allah kita akan semakin dekat hari untuk bertemu bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk di Menabawi, kebetulan Bapak Ibu semuanya, kita itu saya lihat itinerary-nya itu hari Jumat, hari Jumat besok ya, itu kita pas banget berada di Masjid Nabawi. Nah, biasanya di Masjid Nabawi itu, kalau hari Jumat, subuhnya itu surat pendeknya pakai surat yang mengandung ayat sajadah. Nah, itu jangan kaget, nanti ini saya infokan di sini biar nanti nggak linglung gitu ya. Ayat sajadah itu ya sebuah ayat Al-Quran yang di situ ada tanda sajadahnya. Nanti kan kalau kita di luar sholat baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 3 kali itu kan ya. Terus wala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau di dalam sholat, maka kita harus sujud sajadah. Nah, biasanya tuh dibacanya entah di rakaat satu atau rakaat kedua itu kondisional. Kita dengerin nih ayatnya ayat apa nih. Kok semisal imam nanti Allahu Akbar. Kan posisi bacaan surat pendek nih Allahu Akbar. Padahal imam di sono itu sujud. Posisi habis berdiri baca di tengah-tengah surat dia langsung sujud. Lah kita makmum yang nggak sadar kita rukuk kan otomatis. Terus nanti imam udah sekali sujud langsung berdiri nih Allahu Akbar. Berdiri lagi. Kita nanti akan kaget tuh. Kok ideal bukan sami Allahu liman hamidah, kok malah Allahu Akbar, ya kan? Nanti imam mau ruku, Allahu Akbar, kita malah sujud. Jadi kejar-kejaran. Perkaranya apa? Ya tadi, tidak menyadari kalau ternyata yang dibaca sama imam tadi, subuh di hari Jumat itu biasanya nggak pernah kelewatan. Itu surat yang dibaca, surat yang mengandung ayat sajadah. Jadi nanti kalau ibu-ibu di hari Jumat kok ada yang sujud, ada yang ruku, ini saya ikut yang mana gitu ya. Ya, kemungkinan kalau kita nggak hafal ayat sajadah, yaitu ayat sajadah. Kita ikut-ikutan sujud aja gitu ya. Untuk hari Jumat aja, selebihnya nggak ada. Terus kemudian lagi di Madinah terkait yang saya infokan, karena di Madinah adalah tanah haram yang paling kita pertama kunjungi sebelum Mekah. Di Madinah karena banyak stok Zam-Zam, saya sarankan Bapak Ibu semuanya nanti membawa Zam-Zam ke kamar masing-masing. Entah yang kamarnya mungkin berempat, bertiga, berdua, karena stok air di kamar pun sedikit, dan mumpung di sana, apa yang nggak ada di Indonesia kan Zam-Zam. Silahkan dibawa sebanyak-banyaknya. Asalkan jangan punya pikiran, nanti bawa ke Indonesia lah. Oh itu nanti kejar-kejaran sama polisi, yang ada bagasinya dirobek malah. Ya, nggak bisa keluar nanti kopernya. Kalau selama di sana, silakan Bapak Ibu bawa Zam-Zam. Mungkin dari rumah bawa ada itu semacam jerigen tapi plastik 5 liter. Itu di sana jual, ada yang jual 5 real. Itu diisi penuh terus bawa ke kamar. Jadi minum apa-apa pakainya Zam-Zam terus. Seperti itu. Nah, nanti ada tempat pengambilan, Bu. Untuk mengambil air Zam-Zam itu tidak di dalam masjid. Jadi nanti Ibu kalau masuk ke masjid, oh ada dispenser Zam-Zam nih, ambil. Terus Ibu-ibu bawa kantongnya juga atau jerigen yang isi 2,5 liter misal. Ketika sholat sekalian bawa ngisi di situ. Nggak boleh.
nanti sama askarnya sama polisinya diusir. Jangan, jangan, jangan. Tapi kalau botol kecil ngambil dari dispenser dalam masjid itu nggak apa-apa. Tapi kalau volume gede itu ngambilnya tidak di dalam masjid, tapi zam-zam yang ada di tempat khusus pengambilan zam-zam dalam jumlah yang banyak. Nanti akan saya arahkan di situ. Saya sarankan demi untuk menjaga imun kita ya. Karena kita kan sebelum ke Madinah kan ke Mesir. Mesir itu sekarang lagi dingin banget. Panas-panasnya sana itu anginnya dingin banget, Pak. Jadi diusahakan nanti berangkat dari sini bawa jaket yang tebal karena kita landing di Mesir itu hawanya dingin gitu ya. Biar nggak kaget. Kita jaga imun kita dengan memperbanyak zam-zam. Berikutnya lagi selain membicarakan masalah Nabawi, hal-hal yang perlu kami sampaikan tadi ya, masalah ziarah ke makam Rasulullah itu laki-laki bebas leluasa. Di sana nanti juga ada makam Baqi. Di sebelah Masjid Nabawi itu ada makam Baqi. Makam Baqi itu makam yang dikuburkan ribuan sahabat di situ. Jadi kalau ingin ziarah pun itu juga untuk bapak-bapak. Dan jamnya pun itu hanya pagi sama habis asar. Itu dibuka. Selain itu ditutup. Berikutnya lagi ini Pak yang paling paling harus saya sampaikan terkait masalah sholat di hurmatil waktu. Kebetulan perjalanan kita dari Indonesia kan dimulai jam 1 malam 00.50 ya. Kita take off. Sampai di Kairo pagi ya jam 7. Itu otomatis kita kelewatan satu sholat tuh. Sholat subuh. Ya subuh nggak bisa kita lakukan di atas pesawat. Ustadz saya ingin sholat di atas pesawat. Gelar sajadah di tengah-tengah kursi sholat gitu. Nggak sah ya. Kenapa? Karena syaratnya orang sholat itu antara tempat yang kita sholatin sama bumi itu nempel gitu. Sedangkan pesawat kan ngambang gitu ya. Dan nanti kita himbau untuk sholat lihurmatil waktu. Jadi pas ketika di tengah pesawat, kita nanti kan di apa di kursi depan kita itu kan ada layar monitor nih sekarang jam berapa. Kita ikut jam itu sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu masuknya subuh. Adapun nanti setelah sampai di mana di Mesir, terus kemudian kita kan langsung city tour ya keluar dari bandara itu dijemput sama bis. Dan di Mesir itu peraturannya warga asing yang ingin city tour, apalagi dalam jumlah yang banyak, bis-bisan gitu, itu harus diiring-iringin sama patwal gitu. Jadi nungguin polisi, ya. Nanti kita ke piramid, ke mana, kemana itu. Hingga akhirnya siang hari kita makan makan siangnya di Bumbu Indonesia. Itu yang punya orang Indonesia juga di sana. Nah di sana sesempat mungkin kalau ingin mengkodok subuh, tadi kan kita subuh dihormatil waktu di pesawat nih. Nah, nanti sampai di situ ada waktu semisal sempatkan, insya Allah musolanya lumayan gede kok. Nanti kita sholat di situ mengkodok subuh kita. Soalnya banyak apa jamaah yang iya, biasanya kemarin banyak jamaah yang mengeluhkan, Ustaz saya nggak sholat subuh, nggak diarahin sama tuh leadernya. Nah, itu biasanya tuh leadernya udah keburu ngurusin apa-apa, lupa nggak disampaikan. Ini saya sampaikan di sini. Itu ya. Kemudian lagi masalah budaya ibu-ibu bapak-bapak semua budaya kita sama Arab dan juga Mesir apalagi itu beda jauh. Kalau ibaratnya belanja itu di Indonesia kan pembeli adalah raja ya, kita datang diladenin, tapi kalau di sana itu ibaratnya justru malah penjual adalah raja. Kok lagi makan kita mau beli apa nggak ada roh roh keluar keluar gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya pembeli adalah raja. Banyak beberapa perbedaan di situ ya. Terus berikutnya lagi tadi ada yang menanyakan kepada Ayahanda terkait masalah parfum ya yang dipakai sebelum ihram, silahkan. Jadi Bapak Ibu, katakanlah kita udah di Madinah nih. Tadi ada yang perlu saya revisi yang disampaikan sama Ayahanda tadi. Kita 3 hari di Madinah, 3 hari di Mekah, bukan 4 hari ya. Karena kita ada sehari di Mesir. Sehari di Mesir, 3 hari di Madinah, 3 hari di Mekah. Bentar Pak. Oma, berikutnya lagi, oh ya masalah tadi ada pertanyaan terakhir, kalau sakit gimana ya? Gini, insya Allah kalau kita sakitnya ringan, itu kan di bawah hotel tuh banyak apotek lah. Kalau bahasa Arabnya tuh Saidaliyah. Itu banyak apotek dijual. Di sana kalau ibu-ibu bingung beli obat apa, nggak tahu namanya di Arab, cukup
punya langganan apa, misal kebiasaan kalau sakit ini di Indonesia pakai obat ini, nanti difotoin aja komposisinya itu, terus nanti cukup disodorkan kepada apotekernya, nanti akan dicariin yang sama kandungannya walaupun mereknya beda, itu gitu. Dan berhubung di grup kita C ini nggak ada anak kecil, saya agak tenang karena ini saya alamin pribadi Pak ya. Waktu pertama kali kami umroh sama istri sama anak, anak saya waktu itu masih usia setahun setengah. Terus kemudian dia kena pneumonia kebetulan. Nah waktu di rumah sakit, waktu di hotel 1 hari di Madinah itu langsung sakit, saya mintakan obat di apotek di bawah hotel. Semua apotek baik yang swasta maupun yang dijaga sama pemerintah itu nggak mau menerima kita beli obat. Alasannya karena si anak masih kurang 2 tahun. Jadi kalau masih 2 tahun di bawah itu nggak boleh beli obat kecuali ada resep dokter gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada. Dan kalau sudah masuk rumah sakit, kebetulan anak kami itu masuk di sana selama 5 hari. 5 hari di sana itu kalau belum sembuh total, belum boleh diambil, belum boleh dikeluarin. Jadi gimana dia anak harus sembuh total. Jadi andaikan pun kita sakit harus nginep di sana 20 hari, ya berarti kita ketinggalan pesawat pulang. Pulangnya susah gitu Kak ya. Andaikan pun kita ingin mencabut pasien ya kita harus ada tanda tangan di atas materai gitu. Jadi suatu saat kalau misal ada apa-apa, sana nggak tanggung jawab. Ya, untuk masalah apa lagi ya perlu saya sampaikan. Badal umroh. Mungkin Bapak Ibu punya orang tua yang sudah nggak ada, kakek nenek ingin dibadalin. Bisa, tapi karena ibu ini kan tadi kebanyakan umroh perdana ya. Ingin badalin umroh kapan? Nanti di umroh yang kedua. Jadi kita nanti kan 3 hari di Mekah. Hari yang pertama kita umroh wajib nih karena ibu-ibu masih awal kali. Kemudian nanti di hari ketiga, hari yang kedua ini kita free, ibu-ibu. Jadi hari pertama ini kita semalaman umroh, udah capek itu ya. Perjalanan dari Madinah ke Mekah lanjut umroh itu selesai mungkin sampai jam setengah dua, jam 2 malam baru selesai mungkin ya. Tergantung nanti semoga jemputan kita dan apa sebagaimana cepat. Nanti kita nyampe ke Mekah, masukin barang-barang ke apa ambil ambil kunci ya, kunci kamar, kita masukin barang, turun lagi ke lobi, kita langsung berangkat. Gaset gitu ya, cet-cet gitu. Nanti insya Allah akan bisa selesai jam-jam 2-an. Jam 2, kemudian bagi yang mau ke masjid silahkan, tapi saya himbau untuk istirahat karena kita habis peralihan tadi kan. Sore kita di Madinah, seret sampai ke Mekah itu jam-jam 8-9 malam. Nanti ada nunggu apa pembagian hotel kunci ya. Nanti akan kurang lebih jam 10 atau setengah 11 kita umroh itu, umroh pertama tuh. Selesai mungkin jam 12. Atau kalau lagi padat banget, insiden ya. Kalau pas lagi padat banget ya bisa jadi kita jam 1 baru selesai. Langsung aja istirahat ke hotel. Jangan langsung, aku mau tahajud. Silahkan, tapi takutnya nanti di hari terakhir down malah ditanganin sama kesehatan sana, sulit untuk dicabutnya seperti itu. Beda sama kebijakan dokter Indonesia beda, rumah sakit Indonesia beda. Nah nanti itu umroh yang pertama untuk ibu-ibu masing-masing. Nanti hari kedua di Mekah itu free time buat ibu-ibu. Mau banyak-banyakin tawaf yang tadi dikatakan sama guru kita bersama tadi Ustadz Miladi, banyak-banyakin tawaf itu yang paling utama. Atau kalau nggak bisa banyak-banyakin iktikaf. Diem aja udah. Diam di situ sambil ngeliatin Ka'bah, baca Quran atau apa gitu ya. Iktikaf. Kemudian banyak-banyakin sholat sunnah. Itu hari yang kedua kita free. Hari yang ketiga, nanti kita itu melaksanakan city tour. Keliling ke kota, apa itu namanya, Mekah. Ya ke Jabal Rahmah, Jabal Nur gitu ya. Ke tempat-tempat itu, ke Mina, ke Arafah. Nanti sebelum kita pulang balik lagi ke hotel, nanti kita diampirkan sama bis itu di Ja'rona. Ya nanti kita ambil mikot ihram di situ. Yang bapak-bapak ketika city tour berarti otomatis bawa kain ihram. Ya. Nanti sampai sana ganti baju ihram, kita melaksanakan umroh yang kedua. Nah, disitulah Bapak bisa meniatkan umroh badalnya di situ. Saya niat umroh ini atas nama ayahanda yang bernama ini. Udah, insya Allah itu pasti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk umroh yang kalau ingin umroh 3 kali bisa nggak Ustaz? Bisa di hari yang kedua tadi. Hari kedua kan digunakan buat free. Andai kan nih, saya ingin 3 kali umroh. Yang pertama dari apa ini dari travel, yang ketiga juga program dari travel, yang kedua ini ya hari ketiganya tadi. Hari yang ini kan nganggur nih. Aku mau umroh deh. Bisa nanti minta tolong diantarin sama guide dari sana atau dari saya nanti saya antar, kita naik taksi bersama, terus kemudian kita ke Tanim yang paling dekat,
niat ihram di sana, naik taksi lagi balik ke Masjidil Haram, kita umroh. Jadi totalnya sehari kita sekali-sekali, 3 kali. Ya, mungkin ada yang masih semangat-semangatnya, masih muda, sehari umroh umroh sampai 2 kali, silakan. Udah selesai umroh, balik naik taksi ke Tanim, umroh lagi. Nggak apa-apa ya, seperti itu. eh Zam-zam tadi udah. Ya mungkin itu dulu Bapak Ibu yang tambahan dari saya. Ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Langsung open mic, silakan. Untuk untuk masalah apa mata uang nggak masalah ya. Di sana Indonesia juga diterima real ya, apalagi money changer banyak di sana disediakan. Ya, mau bertanya Pak Ustadz. Ya silakan Pak Dadang. Kalau badal umroh tuh startnya dari mana lagi tuh? Dari Badal umroh. tempat yang telah ditentukan sama Islam. Nanti kita keluar dari tanah haram. Jadi gini Pak, kota Mekah, katakanlah segini nih kota Mekah. Tapi Ya. tanah haramnya tuh terbatas. Nah, kita kalau posisi kita di tengah-tengah sini, di apa Masjidil Haram, kita kalau ingin umroh, naik taksi keluar dari batas haram, tek sampai sini. Bikin niat ihram, aku niat berihram untuk umroh, balik lagi naik taksi, seret. Nah, kita umroh lagi. Jadi startnya kita terhitung dari ambil mikot, gitu ya. Berapa Jadi naik kilo taksi. Pak Ustadz jaraknya keluar dari tanah haram itu? Kurang lebih paling dekat Tanim itu 14 kali ya, 14. 14 Masih kilo di ya. bawah 20. Ya. Kurang lebih kalau naik taksi itu ongkosnya 20 apa 25 gitu ya. Ya. Segituan. Ada naik bis bareng-bareng tapi itu harus nunggu kita ya. Kalau taksi kan setiap waktu ada di sana. Kalau yang pertama itu mulai dari mana itu Pak Ustadz? Kita Ambil dari mikot. Madinah, Dari dari Madinah udah Madinah. mulai ya? Udah, kita tadi kan apa? Keluar dari check out dari Hotel Madinah. Kemudian kita ke arah namanya Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ya, di Tidak sana ya. nanti kita akan di Bir Ali kita akan niat ihram. Kemudian kita naik bis lagi untuk diantar ke stasiun kereta cepat. Ya, ini posisi kita di stasiun kereta cepat ini udah ihram. Jadi naik bis lagi ke OTW ke stasiun itu usahakan udah nggak melakukan pelanggaran ihram. Parfum apa segala macam tuh udah dihindarin gitu ya. Gitu. Terus nanti naik kereta cepat, seret sampai ke Mekah. Saya lihat jadwalnya kurang lebih habis Isya, habis Isya. Jadi kalau dari Madinah mulainya dari Bir Ali, tapi kalau kita posisi di Mekah harus keluar menjauh dari Masjidil Haram, ambil mikot di Tanim, baru masuk lagi ke Masjidil Haram untuk melakukan rangkaian umroh. Ya itu Itu. kan kita sudah nyampe ke Masjidil Haram. Kita kan bawa tas. Tas itu kan ada jahitannya itu Pak Ustadz itu gimana tuh? Hanya Oh pakai ini iya, yang baik. aja atau gimana? Nggak apa-apa. Tas, jam tangan, bahkan mungkin jam tangan dari kulit kan suka ada klemnya kan ada jahitan juga tuh. Nah, itu nggak masalah dipakai. Yang Itu penting bukan baju ihramnya. pakaian, ya itu bukan pakaian tapi aksesoris. Iya. Sandal. Ya, kalau sandalnya nutupin tumit, jangan ya. Tapi andaikan Berarti sandalnya baju kayak ihramnya swallow gitu nggak bawahnya apa-apa. harus di atas mata kaki ya? Bawah Di baju bawah, ihram. apanya? Eh, baju ihramnya kalau yang bagian bawah itu harus di atas mata kaki ya? Yang penting nutup aurat, nutup aurat. Ya. Ya. Ada lagi Pak Dadang? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Ya tadi pesan kami juga, ini saya membicarakan pengalaman yang sudah-sudah Pak ya. Ada yang namanya itu ya wallah alam, mungkin niatnya dari rumah kan macam-macam ya. Ada yang mungkin satu komplek udah pernah umroh, saya doang yang belum pernah umroh nih. Akhirnya mau nggak mau aku umroh lah gitu ya. Niatnya itu gengsi sama satu kompleknya gitu. Akhirnya ketika banyak permintaan segala macam atau ada yang kurang tepat, anduk belum ada, itu suka apa ya bahasa Jawanya muring-muring gitu, marah-marah gitu. Suka marah-marah bahkan celoteh-celoteh kata-kata kotor itu keluar. Padahal pesannya Al-Quran itu kalau kita haji atau umroh itu la rofasa wala fusuko itu wala jidala. Nggak boleh melakukan 3 hal ini Pak. Ini Bapak Ibu kita menghindari sebisa mungkin lisan kita dari yang namanya 3 perkara ini. Yang pertama rofas itu ya. Omongan kotor jangan sampai keluar. Kita banyak-banyakin dikir di sana. Kalaupun ada yang nggak cocok,
ya kita tanya lebih jelasnya langsung ke tour leadernya atau mutawifnya ya, atau mungkin kurang nyaman terkait apanya langsung cari apa namanya kejelasan gitu aja ya. Yang penting jangan langsung spontan kita ngomong kata-kata kotor, itu jangan sampai ngata-ngatain orang dan seterusnya. Yang kedua, fusuk, yaitu perkataan yang mengandung kefasikan gitu ya. Ya omongan yang bisa menyakiti orang lain itu dihindari banget. Jidal dan juga perdebatan. Perdebatan yang terkait masalah hal yang nggak perlu banget, tidak urgensi dalam ibadah umrohnya gitu. Terkait masalah mungkin saya berurusan dimarahin sama tukang pedagang terus saya ontok-ontokan gitu ya, marah-marahan, debat. Ya, itu semuanya dihindarin. Jangan sampai ternodai ibadah suci kita ini, panggilan suci Allah ini, yang mana jutaan manusia mengidamkan posisi kita saat itu nanti di sana. Jangan sampai kita kotori dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ya, ada lagi ayah bunda yang mau ditanyain Bapak Ibu? Kita ngobrol santai. Yang mau ngopi, ngeteh silahkan, nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup insya Allah ya. Kalau emang sudah nggak ada lagi, mungkin kita cukupkan di waktu hari ini. Nanti selamat bertemu di tanggal 19 November, tepatnya di Anara Lounge ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yang tadi saya dengar ada yang bawa ibunya, otomatis ibunya juga perlu ekstra penjagaan. Tadi Ibu Sumiati sendirian, Ibu Sumiati ya Bu ya. Jangan sungkan-sungkan nanti kalau minta bantuan. Pokoknya semuanya kita berangkat sehat utuh, pulang juga semuanya bisa bareng-bareng dan Oke. menerima umroh yang makbulah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya mungkin itu aja untuk terkait masalah teknis manajemen perjalanan tadi udah disampaikan sama Ustadz Miladi. Bagasi jangan over ya Bu ya. Karena kita berangkat sama pulangnya beda ketentuan bagasi. Kita gimana kalau berangkat itu ya biasa sebisa mungkin harus maksimal bagasi 30 kilo. Ya, nanti pulang biar bisa ke bawah semuanya. Makanya tadi disarankan kalau bawa kain ihram, Ustaz, ya silakan. untuk ini komunikasi HP bisa beli kartu di sana. Oh, kalau kartu di sana bisa beli, tapi nanti pun juga sayang sih nggak pakai lagi gitu. Andai kan mau beli data di sini bisa, Pak Rudi, Oh, roaming nanti. ya. Heeh, Di kalau Bisa beli mana di Pak sini. Ustadz? Di bandara atau gimana? bisa beli di sini aja, nggak usah nunggu di bandara. Oh, Pengaktifannya alangkah baiknya di bandara, kan nanti aktif baru misal saya pakai kartu Tri nih, mau data roaming selama 10 hari, 15 hari, kurang lebih 200.000 itu 10 giga. Udah nanti kita selama di sana pakai itu secukupnya. Kalau di sana beli kartu bisa saja, ya tapi ya sayang juga nomornya nggak kepakai lagi gitu ya. Bisa dua-duanya Pak Rudi, opsional. Ya, saya nanti minta beli ke Pak Ustadz aja ya. Ya silakan boleh. Heeh. Nanti akan kami bantu. Ada lagi Terima yang lain? kasih. Ya, ya. Makasih Pak Rudi, penting banget itu ya. Di sana nggak Ya, ada sinyal kuota, bingung nanti ngabarin. Pak ya, ya. Ustadz di sana apa providernya apa aja tuh? Telkomsel, Excel bisa semua ya? Bisa semua. Asalkan masih aktif bisa semua. Kalau untuk komunikasi antara mutawif atau pembimbing dengan jamaah itu bacaan-bacaannya kan apa masih menggunakan alat bantu atau gimana Pak Ustadz? Nah, itu nanti kita akan rembukan di sana. Ketika di Nabawi, kita nanti ada pemantapan yang ngariung bareng gitu ya, kumpul-kumpul bareng. Nanti itu akan kita sepakati enaknya besok kita umroh mau pakai alat itu enggak, apa alat bantu dengar Headset? enggak, headset semacam gitu ya. Tapi kalau enggak, itu nanti alatnya tersendiri. Enggak pakai aplikasi HP itu enggak. Alatnya disewakan, ada penyewaan di sana. Kalau kita pakai ya kita nyewa, sepakat. Kalau enggak, ya berarti enggak gitu. Ya. Itu Yang opsional. sudah-sudah Nanti gimana Pak kita Ustadz? yang sudah-sudah biasanya dari sekian rombongan nih katakan satu bis ini kan kita 46 ya. Yang dua Ya. puluh sepakat make, yang lainnya enggak. Ya yang make yang 20 itu. Tapi kalau semisal cuma kurang dari setengahnya saya sarankan enggak usah gitu. Tapi kalau semisal lebih dari setengahnya kita sepakat make ya nanti kita Kayak apa? fixkan kita pakai. Nanti kita nyewa. Gimana? Pak Ustadz, izin tanya Pak Ustadz.
Iya, ha. Saya kan juga sebagai pekerja. Mm. Kalau bawa laptop keamanannya gimana ya Pak Ustadz? Aman. Keamanan di perjalanan apa di hotelnya? Di perjalanan di hotel dan di hotel. Oh ya, naruhnya kalau elektronik separatnya itu di kabin ya, atau di tas tenteng. Aman, nggak apa-apa. Di bandara aman. Masih bisa masuk lah. Ketika profiling bisa masuk. Di hotel juga aman. Bisa pakai wifi sana. Alhamdulillah. Cuma wifi-nya hotel itu kayak nggak bisa buat video call. Kecuali kalau kita pakai VPN. Bantuan VPN itu insya Allah bisa. Oh iya iya. Oke Jadi Pak kalau Ustadz. ini video call, saran disarankan pakai data aja, nggak pakai wifi hotel. Ada lagi pertanyaan susulan? Buat kaum ahli hisab Pak Ustadz, Wah, itu bagaimana ya Pak Ustadz? aman di sana aman banget. Di hotel bisa, ya kalau di kamar hotel jangan. Maksudnya di hotel itu di lingkungan hotel ya, di luar hotel gitu loh. Yang penting di luar nggak apa-apa. Yang penting jangan di dalam hotelnya. Ketentuannya sama sih seperti kita gitu. Di Masjid Nabawi juga sebenarnya nggak apa-apa, cuma nggak elok dilihatnya gitu. Kalau ingin nanti di pinggiran Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan ada food court gitu ya. Kita sambil mejeng-mejeng ngopi, tetap Masih hisap bisa juga ya Pak? nggak masalah, masih bisa. Ah, oke. Kalau 10 powerbank hari ada nggak gitu, batasan maksimalnya nggak Pak Ustadz ya? Masuk cabin? nggak ada, nggak ada powerbank nggak ada. Oh. Tetap masih boleh Aman, dibawa ya Pak Ustadz ya? Aman ya? iya, aman. Yang penting nggak bawa aki. Oke Pak Ustadz. Iya. Ada lagi? Cukup ya? Untuk bacaan-bacaan yang tadi siapa Pak Ahmad ya? Yang tadi Iya, nanti Pak betul. sama Pak Ustadz Norjik katanya bacaan-bacanya nanti. Iya, iya. Oh, Mohon ditagih. di-share Pak Ustadz. Iya, siap, siap. Heeh. Pokoknya kalau Terima kasih. tawaf sama saya sama ayah itu kita emang nggak pernah patokan sama buku. Kan kita ngelis tuh siapa yang belum Iya, mendapat buku panduan di grup ya kan di list. Itu iya kalau saya betul. mah nggak usah dapat nggak masalah gitu. Kita justru modalnya tawaf itu memandang Ka'bah sambil takjub, syukur-syukur bisa sampai keluar air mata, khusyuk itu lebih top daripada kita fokus sama buku tapi nggak nangis. Kita fokus sama buku, ketinggalan jamaah. Rombongan kita kedesek-desek sama orang Uzbekistan, orang mana gitu. Mana rombongan saya, malah bahaya. Jadi nggak usah pakai buku pun nggak masalah. Ya nanti kita umroh pertama, kan bapak-bapak umroh nggak usah kalungan buku nggak masalah. Kita nggak usah berpatok sama buku. Ya nanti di waktu-waktu tertentu kalau ada bacaan, ngikutin aja sama saya gitu. Ada lagi? Pak Ustadz, terima kasih. Ya sama-sama. Udah ya, cukup ya. Nanti kalau ada lagi mungkin disusul udah jam 11, mungkin ada aktivitas lain yang menunggu. Mungkin itu aja. Tadi saya sampaikan terima kasih atas meluangkan waktu. Semoga nanti pertemuan kita pertama di bandara langsung langsung menciptakan kekeluargaan sampai kita pulang kembali ke Indonesia. Alhamdulillah tadi Amin. banyak yang dari kalangan kesehatan. Tadi istrinya Bapak Agung juga merekomendasikan banyak obat. Masya Allah nih, kita keluarga saling bahu membahu. Sekian itu aja yang dapat saya pimpin di Zoom kali ini. Selamat bertemu tanggal 19. Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Sekian dari saya. Halo, Maafuminkum. Assalamualaikum. Lupa. Oh ya, Pak Ustadz, kenapa saya Bu mau Sumiati? nanya, kalau mau badalin ini mertua gimana ya? Bisa disebut aja namanya nanti Bu. Oh, ya. Tapi itu dilaksanakan di umroh dua yang seterusnya ya, 2 atau 3. Yang penting bukan umrohnya Ibu yang pertama kali. Iya, iya, iya. Ya, oke. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Diakhirin ya semuanya ya. Sampai